Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti dari kelas IATB semester 4. Di sini izinkan saya bercerita sedikit tentang kisah orang bijak. Dahulu kala ada seorang orang bijak yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal karena kebijakannya dan kecerdasannya. Dan orang-orang mencatat dan suatu hari seorang anak muda datang ke orang bijak itu dan bertanya, "Bagaimana saya bisa menjadi bijaksana seperti Anda?" Orang bijak itu tersenyum dan menjawab, "Bijaksana bukanlah sesuatu yang bisa Anda belajar atau mempelajarinya. Ini adalah sesuatu yang tumbuh dari pengalaman dan pengujian." Anak muda itu bertanya, "Bagaimana saya bisa mempelajari bijaksana?" Orang bijak itu menjawab, "Anda bisa mempelajari bijaksana dengan membuat kesalahan dan belajar dari mereka. Anda juga bisa mempelajari dari orang lain dan mempertimbangkan sudut mereka. Dan Anda juga bisa mempelajari bijaksana dengan menjadi terbuka terhadap ide dan pandangan baru." Anak muda itu berpikir tentang kata-kata orang bijak itu dan memutuskan untuk mengambilnya ke hati. Dia mulai mencari tahu lebih banyak tentang dunia dan bertanya kepada orang lain tentang pendapat mereka. Dia membuat kesalahan dan belajar dari mereka, dan dia menjadi lebih bijaksana dengan setiap hari yang berlalu. Seiring berjalannya waktu, dia menjadi orang bijaksana yang dihormati di desa itu, dan orang-orang datang padanya mencari nasihat dan panduan. Anda harus mengambil setiap langkah dengan hati-hati dan mempertimbangkan setiap pilihan Anda dengan berhati-hati. Anda harus selalu mencoba yang terbaik untuk Anda dan orang lain, dan Anda harus selalu berusaha untuk menjadi baik dan berbelas kasihan. Anak muda mendengar dengan seksama dan dia tahu bahwa dia telah belajar pelajaran berharga. Dia berterima kasih kepada orang bijak dan pergi, merasa lebih siap menghadapi dunia. Sejak hari itu, anak muda hidup dengan cara yang bijaksana, selalu mencoba yang terbaik untuk orang lain dan berusaha untuk menjadi baik dan berbelas kasihan. Dan dia tahu bahwa dia telah belajar pelajaran berharga dari orang bijak itu. Orang bijaksana ini sangat dicintai oleh penduduk desa karena ia selalu membuat keputusan yang bijaksana dan adil, yang membawa kebahagiaan dan kemakmuran bagi seluruh desa. Orang bijaksana ini juga sangat cerdas dan ia menghabiskan waktu untuk belajar dan mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat, sehingga ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang dunia dan alam semesta ini. Suatu hari, seorang penduduk desa datang ke orang bijaksana dan bertanya, "Tuan, apakah Anda bisa memberikan saya beberapa nasihat tentang bagaimana menjadi lebih bijaksana dan cerdas seperti Anda?" Orang bijaksana tersebut dan menjawab, "Tentu saja saya akan senang memberikan nasihat kepada Anda." Orang bijaksana kemudian mulai berbicara. Bijaksana dan cerdas adalah dua hal yang sangat berbeda, tetapi mereka saling terkait. Bijaksana adalah tentang membuat keputusan yang bijaksana dan adil, sedangkan cerdas adalah tentang memiliki pemahaman yang mendalam tentang dunia dan alam semesta itu. Orang bijaksana melanjutkan, untuk menjadi bijaksana, Anda harus belajar dari pengalaman Anda sendiri dan pengalaman orang lain. Anda harus mencari nasihat dari orang-orang yang lebih bijaksana
dan berusaha membuat keputusan terbaik untuk semua orang. Anda juga harus berusaha memahami konsekuensi dari setiap keputusan yang Anda buat dan berusaha membuat keputusan yang akan membawa kebahagiaan dan kemakmuran bagi semua orang. Untuk menjadi cerdas, orang bijaksana mengatakan, Anda harus tetap belajar dan mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat. Anda harus mencari tahu tentang dunia dan alam semesta, dan Anda harus berusaha memahami bagaimana semuanya saling terkait. Anda juga harus berusaha menerapkan pengetahuan Anda dalam kehidupan sehari-hari Anda, dan berusaha menggunakan pengetahuan Anda untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik lagi. Penduduk desa mendengarkan dengan seksama, dan ia merasa sangat berterima kasih atas nasihat yang diberikan oleh orang bijaksana itu. Ia berjanji untuk berusaha menjadi lebih bijaksana dan cerdas, dan ia berharap dapat menerapkan nasihat itu dalam kehidupan sehari-harinya. Sejak hari itu, penduduk desa itu berusaha menjadi lebih bijaksana dan cerdas, dan ia menemukan bahwa itu membawanya banyak kebahagiaan dan pemenuhan. Ia juga berbagi nasihat itu dengan orang lain, dan banyak orang lain yang juga menemukan bahwa itu membantu mereka menjadi lebih bijaksana dan cerdas. Sejak hari itu, desa itu diperintah oleh orang bijaksana dan cerdas, dan ia terus memberikan nasihat dan panduan kepada penduduk desa. Penduduk desa itu sangat mencintai orang bijaksana itu, dan mereka bersyukur atas kebijaksanaan dan kecerdasannya. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa bijaksana bukanlah sesuatu yang bisa Anda belajar atau mempelajari, tetapi itu adalah sesuatu yang tumbuh dari pengalaman dan pengujian. Anda bisa mempelajari bijaksana dengan membuat kesalahan dan belajar dari mereka dengan mempertimbangkan sudut pandang orang lain, dan dengan menjadi terbuka terhadap ide dan pandangan baru. Kehidupan adalah perjalanan yang membuat perhatian dan pemikiran yang hati-hati. Setiap langkah yang kita ambil memiliki konsekuensi, dan kita harus selalu mencoba yang terbaik untuk kita dan orang lain. Selain itu, kita harus berusaha untuk menjadi baik dan berbelas kasihan, karena ini adalah cara terbaik untuk hidup kita. Mungkin itu cerita dari saya. Mohon maaf banyak kurangnya. Dan yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengajar mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang telah mengajar dan membimbing mahasiswa kelas IATB semester 4 ini agar paham dan mengerti serta menerapkan tentang ilmu-ilmu sejarah. Semoga dalam perjalanan kehidupan mengajar beliau selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta kebijaksanaan agar ilmu-ilmu sejarah yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh seluruh mahasiswa didikan beliau selaku dosen pengajar mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dan dari saya pribadi mohon maaf selama di semester 4 ini banyak kurangnya atau tutur kata atau perilaku yang tidak berkenan di hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.